Semakin sibuk istri, semakin tinggi jabatan istri, maka semakin sedikit pula bonding emosi dan frekuensi hubungan seks dengan suami. Itulah yang menyebabkan suami kehilangan sosok istri dan mencari pelampiasan dengan wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Ya, kali ini saya akan bahas tentang seorang istri berkarir yang diselingkuhi suaminya, Bun. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, insya Allah saya akan jelaskan dalam video kali ini ya. Pastikan Bunda menyimaknya sampai tuntas. Oke, langsung saja ya, Bun. Sebenarnya kodrat seorang suami itu ingin selalu ditemani. Dia ingin selalu dimanja-manja, ingin selalu dipupuk egonya, terutama ego visualnya. Dia ingin selalu dihargai dan lain sebagainya. Tapi istri yang berkarir itu lebih banyak fokus dalam pekerjaan. Bahkan sampai ada klien saya yang seminggu itu bisa bolak-balik antar negara untuk meeting dan jarang bisa kumpul bareng sama suaminya, Bun. Nah, tantangan seorang istri berkarir memang terletak pada waktu ya, Bun. Bingung memposisikan diri harus bagaimana. Kebanyakan istri itu tidak tahu ulah suami di luar rumah. Istri merasa komunikasi lancar-lancar aja, itu sudah cukup membuat suami senang. Tapi lain halnya dengan perasaan suami. Pasti suami juga punya unek-unek yang banyak dan sulit untuk diutarakan. Makanya banyak klien saya bilang, kalau hubungan rumah tangga baik-baik aja, nggak pernah cekcok, tahu-tahu suami sudah selingkuh bertahun-tahun, dan bahkan ada juga sampai menikahi siri selingkuhannya. Lalu kita harus bagaimana, Mbak, untuk menjadi istri berkarir dan menjadi istri yang sukses menyenangkan hati suami agar suami ini bisa anteng, setia, dan sayang sama kita? Ya, berdasarkan kasus yang pernah saya tangani, Bun, kunci untuk membuat suami sadar dan luluh pada Bunda adalah sadari fitrah kita dan istiqomah memposisikan diri dengan versi terbaik. Maksudnya bagaimana, Mbak? Oke, pada saat kita di luar rumah, kita posisikan diri kita sebagai seorang wanita karir. Kita fokus pada pekerjaan kita tunjukkan profesional dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah berada di rumah, kita posisikan diri sebagai seorang istri. Kita melayani suami, mendampingi anak, pelankan nada bicara, tunjukkan sisi keibuan dan rasa butuh pada suami. Misalnya, kita perlu membagi waktu habis pulang kerja, kita temani anak-anak. Kemudian ketika menjelang tidur, usahain waktu kita khusus untuk suami. Nah, yang perlu menjadi patokan dalam diri kita adalah bagaimana sih cara kita membuat suami itu selalu senang? Bagaimana cara membuat suamiku itu merasa disayangi? Nah, PR-nya di situ, Bun. Jadi, perhatikan suami Bunda, amati dan berikan pelayanan versi terbaik diri Bunda pada suami. Kalau perlu, ketika mau tidur, Bunda bisa lakukan deep talk sama suami agar unek-unek suami bisa langsung tersampaikan dan tidak dipendam sendiri, begitupun juga dengan diri Bunda. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video kali ini? Baik, posisikan diri kita sebagaimana kita berada, Bun. Selalu terapkan dalam diri kita untuk bagaimana cara kita memberikan yang terbaik tanpa pamrih. Dan insya Allah, Allah yang akan memberikan kita balasan yang terbaik pula. Tapi kalau suami sudah terlanjur selingkuh dan rasanya sudah sulit lepas dari selingkuhannya, nah kalau kondisinya sudah seperti itu, Bunda perlu berikhtiar khusus. Silahkan kalau Bunda mau mengikuti bimbingan dengan saya agar suami bisa sadar dan lepaskan selingkuhannya, Bunda bisa menghubungi saya. Insya Allah saya akan bimbing Bunda lebih private dan lebih profesional untuk mengikhtiarkan kebahagiaan rumah tangga yang Bunda inginkan. Baik, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.